Selamat siang, sahabat Prima. Salam rakyat adil makmur. Hari-hari ini kita sedang berhadap-hadapan dengan situasi pandemi yang semakin darurat. Ada lonjakan kasus dan angka kematian yang naik secara signifikan. Namun, di tengah situasi yang mengkhawatirkan itu, kita masih punya secercah harapan. Salah satunya adalah vaksin. Ada harapan bahwa vaksin bisa mempercepat pengendalian pandemi di Indonesia. Namun, beberapa hari belakangan ini, pemerintah justru menghidupkan wacana tentang program vaksin gotong royong berbayar yang memungkinkan mereka yang punya daya beli bisa membeli vaksin mereka sendiri. Kami dari Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, kurang setuju dengan wacana tersebut. Setidaknya karena 4 alasan. Yang pertama, seperti ditegaskan oleh WHO, vaksin adalah barang publik. Ada 3 argumentasi, etis, kesehatan, dan ekonomi. Secara etis, dalam situasi darurat begini, kesehatan dan keselamatan rakyat haruslah berada di atas segala-galanya, termasuk di atas motif untuk mencari keuntungan. Dari segi kesehatan, vaksin merupakan kunci untuk mempercepat terwujudnya kekebalan kolektif atau herd immunity. Yang ketiga, dari segi ekonomi, belajar dari pengalaman berbagai negara, tidak mungkin terjadi pemulihan ekonomi tanpa keberhasilan mengendalikan pandemi itu sendiri. Pengenaan biaya pada vaksin akan menghalangi akses kelompok rentan terhadap vaksin itu sendiri. Yang kedua, vaksin berbayar akan mengusik rasa keadilan. Di satu sisi, rakyat banyak diharuskan untuk antri yang panjang, berdesak-desakan, bahkan menerjang resiko terpapar virus COVID-19 hanya untuk mendapatkan vaksin. Di sisi lain, mereka yang punya uang, yang punya daya beli, tidak perlu antri, tidak perlu berdesak-desakan untuk mendapatkan vaksin mereka sendiri. Bahkan di NTT, berdasarkan laporan dari kawan-kawan kami, rakyat di sana antri untuk mendapatkan antrian itu sejak tengah malam dan mulai antri sejak dini hari. Yang ketiga, vaksin berbayar di tengah program vaksinasi nasional yang berjalan terseok-seok akan membuka celah bagi praktek bisnis vaksin berskala besar. Argumentasinya sederhana. Di tengah lonjakan kasus yang meningkat, sementara orang yang mengantri vaksin gratis masih sangat panjang, maka orang akan terdesak untuk membeli vaksin berbayar. Tentu saja, ini akan menjadi celah bagi para pemburu rente. Yang keempat, vaksin berbayar hanya akan menguatkan keyakinan orang-orang yang selama ini menentang vaksinasi. Misalnya, mereka yang selama ini punya tudingan bahwa pandemi ini sengaja direkayasa oleh para perusahaan farmasi besar untuk bisnis vaksin. Tentu saja, itu kontraproduktif dengan kepentingan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Kami dari Partai Prima menyerukan, satu, untuk memperkuat pasokan vaksin dan menambah anggaran untuk menghadapi pandemi. Kami menyerukan, satu, Presiden mengumumkan pemotongan gaji untuk seluruh pejabat tinggi negara, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, DPD, pejabat tinggi negara non-kementerian, direksi dan komisaris BUMN, gubernur, dan pejabat tinggi negara lainnya, minimal 30% selama 6 bulan. Yang kedua, menunda proyek infrastruktur
tahun ini yang nilainya 411 triliun. Yang ketiga, Presiden bisa mengajak negara-negara kreditur untuk melakukan renegosiasi utang agar Indonesia bisa moratorium pembayaran cicilan pokok dan utang pokoknya tahun ini yang nilainya mencapai 455,6 triliun. Yang terakhir, Presiden bisa mengumumkan penyitaan harta dan aset seluruh koruptor. Yang terakhir, kami menyuruhkan agar program vaksinasi dilakukan secara terdesentralisasi dan meluas. Puskesmas seluruh Indonesia harus menjadi ujung tombak vaksinasi dan dimungkinkan untuk melakukan program vaksinasi keliling di samping memperluas titik-titik vaksinasi untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Salam rakyat adil makmur, salam sehat rakyat Indonesia.